Ibu mau kasih kesepakatan sebelum masuk ke materi pelajaran. Mau kasih kesepakatan apa ya kira-kira? Yang pertama, nanti ketika ibu sedang menjelaskan materi, anak-anak mendengarkan dengan seksama. Kemudian ketika ingin berbicara, itu mengangkat tangan terlebih dahulu, baik itu bertanya maupun menjawab. Kemudian apakah boleh ribut di dalam kelas? Ya. Ibu jadi pendengar ya, Mbak? Oke, jadi sekarang anak-anak coba pejamkan mata. Kalian pejamkan mata. Hitungan 1 sampai 3 udah merem semua ya. 1, 2, 3. Pejam semua. Matanya pejam semua. Dengerin suaranya. For thousands of years, people have cherished the many wonders of these enchanted islands, inspiring histories of the land below the wind. Astounding relics from prehistoric times are testament to the wondrous age-old cultures. Here, fascinating indigenous folkways live through the test of time, emphasizing the resilience of local creativity and vigor. Magnificent divine temples adorn the landscape, as if forming an exhibition of pervasive spirituality. Religion has always been the cornerstone of life since ancient times. Indigenous wisdoms are traditionally practiced in pursuance of living in harmony with nature, filling the hearts of both hosts and visitors. Funeral rites is a festivity, as much as it is a celebration of life, an occasion to gather family members from all over the world. Rich architectural heritage, shaped by diverse cultural, historical, and geographical influences, recognized as one of Indonesia's true national treasures. Today's legacy of art and craft continues to enrich the culture, playing a significant role in the daily and ceremonial life of the people, adapting wonderful traditional art form to modern times, resulting in popular tourist attraction. Keeping remarkable folk artistic expression alive. As they are embodiment of the locals' way of life. Astounding cultural and historical diversity, where various cultures have crossed paths for many centuries. Impressive variety of numerous ethnic groups. An interwoven history of Indonesia's beautiful diversity. Cultural history unfolds among us. Indonesia. Dari video yang tadi sudah ditayang, kira-kira kalian tahu nggak sih apa sih yang ditayang dari video tadi?
warisan. Ada lagi? Keindahan. Oke. Anak-anak yang disebutkan anak-anak semua itu semuanya jauh lebih. Tetapi lebih tepatnya itu hari ini kita akan belajar harta karun yang ada di Indonesia. Apa sih harta karun yang ada di Indonesia? Yaitu warisan budaya. Apa sih warisan budaya itu? Kira-kira ada yang bisa menyebutkan apa itu warisan budaya? Ada yang tahu warisan budaya itu apa? Jadi itu kasih satu tayangan video lagi. Nanti anak-anak Kemiripan dengan budaya Indonesia karena memiliki kemiripan akar budaya dan masalah klaim-mengklaim kebudayaan pun tampaknya sering menjadi suatu kontroversi. Bahkan hal tersebut bisa saja dengan mudah merenggangkan hubungan antar negara. Dari tahun ke tahun Indonesia pun banyak diklaim oleh negara tetangga masalah kebudayaan. Ya, yang paling menonjol adalah klaim dari negara Malaysia. Penasaran budaya apa saja? Yuk langsung saja berikut deretan budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Batik. Kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa ini, pernah diklaim oleh negara Malaysia yang katanya sudah menjadi bagian budaya mereka sejak lama. Karena klaim tersebut, tak sedikit masyarakat Indonesia geram kepada Malaysia. Pemerintah Indonesia juga tentu tak terima dan mereka pun mengirimkan nota keberatan kepada pemerintah Malaysia. Tak mau kecolongan untuk kedua kalinya, Indonesia memutuskan untuk mendaftarkan batik ke UNESCO pada tanggal 3 September 2008. Dan setahun berselang pada tanggal 5 Oktober 2009, UNESCO kemudian mengesahkan batik menjadi warisan budaya Indonesia. Tari Reog Ponorogo. Tak hanya batik, salah satu kebudayaan Indonesia lainnya yang pernah diklaim oleh Malaysia adalah reog Ponorogo. Kabar reog hendak diklaim Malaysia awalnya ramai diberitakan pada akhir 2007, di mana saat itu situs Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Budaya Malaysia memasang gambar reog. Hal tersebut pun berhasil memicu reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Diketahui, Muhajir mengupayakan reog tercatat di Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO. PMK Muhajir Effendi juga menggalang dukungan masyarakat agar warisan budaya Indonesia tak dicuri negara lain, sebab ia menyatakan bahwa reog Ponorogo telah menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, Ponorogo adalah salah satu nama daerah yang berada di Indonesia yang tepatnya berada di Provinsi Jawa Timur. Kuda lumping. Pada tahun 2017, Miss Grand finalis asal Malaysia, Sanjeda John, terlihat memakai kostum kuda lumping saat foto kostum busana nasional. Pihak Miss Grand Malaysia pun menuai banyak kecaman serta komentar pedas dari masyarakat Indonesia setelah merilis foto nasional kostum berupa kuda lumping tersebut di media sosial. Namun, melalui Instagram resminya, Miss Grand Malaysia pun memberikan klarifikasi. Mereka menjelaskan kalau kostum kuda lumping yang mereka sebut sebagai kuda warisan itu terinspirasi dari masyarakat Jawa yang tinggal di kawasan selatan wilayah Johor. Pemerintah Malaysia beralasan bahwa klaim tersebut menjadi budaya mereka karena banyak orang Jawa yang tinggal di Malaysia dan kemudian mewariskan budaya tersebut kepada anak-anak di Malaysia. Walah, Malaysia jangan ngomong gitu dong, kita kan best friend. Wayang kulit. Desainer Malaysia yakni Chen Chong pernah menjadi sorotan warganet setelah mengaplikasikan desain wayang kulit sebagai motif ke sepatu Adidas. Alhasil, netizen Indonesia pun memberi kritikan ke akun Instagram Adidas Singapura hingga akhirnya pihak Adidas Singapura mengucapkan permintaan maaf. Tak hanya Chen Chong, Miss Grand Malaysia 2019 Melody Queen Abad
juga pernah menuai kritik karena memakai kostum nasional bertemakan wayang kulit saat berlaga di ajang Miss Grand Internasional di Venezuela. Padahal UNESCO sudah jelas-jelas menetapkan kalau wayang kulit ini merupakan warisan budaya Indonesia sejak 27 November 2003. Walaupun wayang kulit telah lama berkembang di Indonesia, namun seni tradisional ini kerap menjadi sorotan proyek oleh Malaysia sebagai bagian dari budaya mereka. Sebagai informasi, seni tradisional ini awalnya berkembang di istana, tapi seiring berkembangnya zaman, warisan budaya Indonesia ini pun menyebar menjadi pertunjukan di kalangan rakyat. Nah, karena itulah beberapa orang di Indonesia menetap di Malaysia membuat pertunjukan seni dan kejuaraan tersebut. Lagu Rasa Sayangi. Lagu daerah asal Maluku, Rasa Sayangi juga pernah jadi sasaran klaim oleh Malaysia Games dengan memunculkan lagu ini dalam klaim pariwisata di negeri jiran tersebut. Ya, namanya netizen Indonesia ya, pasti maju tak gentar dong. Sebab lagu Rasa Sayangi ini merupakan salah satu lagu daerah kebanggaan Indonesia yang diciptakan oleh Paulus Pea pada 1958 lalu. Nah, karena hal inilah hubungan antara Indonesia dan juga Malaysia pada saat itu jadi tegang. Namun beruntung ketegangan antara dua negara tetangga ini tidak berlangsung lama, sebab Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Budaya Malaysia, Rais Yatir, secara resmi mengakui bahwa lagu Rasa Sayangi adalah kebudayaan milik Indonesia. Angklung. Hanya lagu daerah Indonesia, alat musik angklung khas Sunda ini juga ternyata pernah digelar oleh Malaysia. Awalnya, alat musik tradisional ini dialunkan di lahan pertanian sebagai bentuk ritual menghormati Nyai Sri Pohaci atau Dewi Padi. Dan seiring perkembangan zaman, saat ini angklung pun sering dimainkan dalam pertunjukan atau acara-acara kultural. Dan pada tahun 2010, angklung pernah diklaim oleh Malaysia dengan sebutan Bangku Malay. Pemerintah pun memberikan respon yang serius dengan mengupayakan agar angklung diakui secara internasional. Dan alhasil, setelah Indonesia berhasil mengumpulkan dokumen-dokumen bersejarah persyaratan dari UNESCO, pada tanggal 16 November 2010, UNESCO telah resmi menetapkan bahwa angklung menjadi warisan budaya non-bendawi atau Representative List of the Intangible Cultural Heritage of UNESCO dari Indonesia. Nah, makanya tanggal 16 November itu diabadikan sebagai Hari Angklung Sedunia. Oke, jadi teman-teman, apa sih yang teman-teman lihat di sini dari video ini? Kira-kira ada yang tahu? Jujur. Kenapa sih? Yang pertama, warisan budaya. Ada yang tahu nggak warisan budaya itu apa? Ada yang tahu tidak warisan budaya itu apa? Jadi yang dijawab Ajeng adalah warisan budaya adalah peninggalan dari nenek moyang yang dilakukan secara turun-menurun. Nah, tadi setelah kamu lihat dua video, ada di warisan budaya itu warisan budaya itu memiliki dua jenis. Apa saja teman-teman? Adakah yang tahu? Jenis-jenis dari warisan budaya ada dua, ya. Tepat sekali. Yang dijawab adalah warisan budaya terbagi menjadi dua, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda itu maksudnya bagaimana? Artinya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan warisan budaya benda dan tak benda? Warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan gunakan. Warisan budaya tak benda adalah warisan yang tidak bisa kita raba
Indonesia itu bagus, jadinya bisa diakui. Terus ada lagi, karena adanya kesamaan budaya. Terus apalagi, terus cara kita apa ya teman-teman, supaya negara kita itu, budaya negara kita itu tidak diklaim oleh negara asing atau pihak asing. Melestarikannya dengan cara melestarikannya. Terus ada lagi, selain melestarikannya tadi, mendaftarkan apa ya? Mendaftarkan ke UNESCO supaya tidak ada yang bisa mengakui budaya Indonesia. Oke. Sekarang Ibu mau kasih tebak gerak budaya. Mau dicontohin dulu nggak? Tapi syaratnya nanti anak-anak harus maju di depan. Perwakilan dari satu-satu. Setiap baris perwakilannya. Contohin ya, Ibu contohin dulu. Nanti kalian kalau seperti ini. Hari apa ya kira-kira? Hari baru. Ada yang mau nyontohin nggak? Siapa yang mau nyontohin reok Ponorogo atau kuda lumping? Yuk, angkat tangan. Febri, ya Febri. Yuk, reok apa? Mau reok atau kuda lumping? Kok ibu sebutin ya? Ulang deh. Yuk. Atau mau bareng sama ibu? Yuk, bareng yuk. 1, 2, 3. Apa? Pencaksilat. Tepat sekali. Ada lagi? Yang seru apa ya? Siapa? Yuk. Barisan sebelah, barisan kedua ya. Barisan pertama, ketiga sama keempat belum. Yuk. Fauzan. Fauzan yuk. Ayo Fauzan.
Siapa yang mau warisan benda? Kelompoknya kelompoknya Rehan. Oke, ini warisan. Siapa yang mau warisan tak benda? Siapa yang mau warisan tak benda? Ayo. Siapa yang mau warisan tak benda? Ada dua nih. Ini. Oke. Sekarang anak-anak dikerjakan secara
Sudah semua? Sudah semua? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada di LKPD. Oke, lucu sekali. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Sekarang Ibu mau kasih tepuk keren untuk kelas 5B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, keren sekali. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Warisan budaya. Dan apa saja warisan budaya itu? Warisan budaya itu apa saja? Tarian. Tadi tari apa sih yang sudah disebutkan sama teman-teman yang presentasi? Tari pendek. Terus warisan itu termasuk warisan budaya yang apa? Tak benda. Terus tak benda tadi ada 2. Selain tarian ada apa lagi? Satu lagi. Pencak silat. Terus yang warisan budaya benda. Ada keris. Terus apa lagi tadi? Candi Borobudur. Terus upayanya tadi apa saja ya? Apa saja tadi cara menjaganya yang teman-teman presentasikan yang ada di LKPD? Apa? Ia melestarikan tarian adat Bali, yaitu tari Buyer. Terus selain adat Bali juga masih banyak tarian-tarian yang ada di Indonesia. Ada lagi, kalau Pencaksilat menjaganya bagaimana? Melestarikannya bagaimana? Iya, mengikuti ekstrakurikuler Pencaksilat. Kemudian kalau keris, melestarikannya tadi bagaimana ya? Iya, kita bisa melihatnya di museum atau di pameran. Kemudian yang untuk Candi Borobudur, tidak membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Tidak mencoret-coret batu yang ada di Candi Borobudur. Oke, teman-teman, sekarang silakan untuk mengerjakan soal evaluasi terlebih dahulu. Nanti dikumpulkan lagi ya. Hari ini dikumpulnya hari ini. Dikumpulnya hari ini. Selamat mengerjakan. Yuk. Sekarang mengerjakan. Hari ini dikerjakan dan dikumpulkan ya. Sekian. Sudah semuanya. Kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Kalau ada soal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Oh iya. Ayo, dikerjakan.
belajarnya apa di awal kegiatan? Tidak bergizi. Apakah teman-teman sudah melakukannya? Oke. Jadi hari ini kita itu sudah belajar tentang warisan budaya. Warisan budaya adalah peninggalan dari nenek moyang yang dilakukan secara turun-temurun dan memiliki dua jenis budaya, yaitu budaya benda dan pra-benda. Oke, sekarang ibu mau kalian berdiri semua, berhadap-hadapan dengan depan belakang. Anak-anak tahu lagu Kepala Pundak Lutut Kaki? Sekarang tangannya siap. Letakkan di atas meja tengah-tengah antara lawan lainnya. Oke, posisinya diatur senyaman mungkin, mundurin atau digeser, tapi tidak boleh. Oke, berdiri siap. Tangannya siap. Sekarang kita menyanyi. Kalau ibu semakin bilang nyanyi semakin cepat, maka gerakannya semakin cepat. Oke, oke, satu lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki. Lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Sekali lagi ya. Sekali lagi. Harus fokus. Harus fokus ya. Berdiri semua ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala,